tersangka DAF dengan LAS ini ada hubungan, mungkin hubungan bahwa mereka merupakan pacar daripada LAS. Nah, disitulah mereka merencanakan untuk menghabisi korban, saudara RHW tadi. Ya, tanggal 9 masuk, rupanya di AF ini sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut, bersembunyi di kamar mandi. Nah, kedatangan korban dengan saudara LAS itu awalnya sempat mereka berbincang, kemudian berhubungan. Ya. Nah, ketika berhubungan itulah kemudian DAF keluar. Jadi mereka sudah menyiapkan batu bata, langsung dipukulkan ke kepalanya. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali dipukul, kemudian dia melakukan penusukan terhadap korban, itu sebanyak 7 kali. Kemudian mereka membeli golok dan gergaji. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Rinaldi Harlewismanu, berusia 32 tahun, adalah pria kelahiran 13 November 1987, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sosoknya dikenal baik, penyayang, dan sangat cerdas. Sejak SMA, Rinaldi Harlewismanu memang selalu mendapat beasiswa. Ketika kuliah S1 jurusan sastra Jepang di UGM, ia juga sudah mandiri. Biaya kuliah tak lagi merepotkan orang tua. Nah, setelah lulus S1 di UGM, Rinaldi atau yang biasa dipanggil dengan nama Ren ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang Monkaso atau membuka Kakuso Japanese Program untuk melanjutkan S2-nya di Tokyo University. Ketika itu Ren mulai belajar di negeri Sakura Jepang, juga nyambi sambil menjadi seorang YouTuber yang kerap membahas kehidupan pelajar Indonesia di sana. Salah satunya pada video di kanal YouTube-nya ketika Ren sudah tinggal kurang lebih selama 6 tahun di sana. Ia mengunggah satu video berjudul Merantau di Negeri Sakura. Video itu menceritakan tentang kisahnya saat menjadi pelajar di Jepang. Apa kabar? Nama saya Ren, perkenalkan. Hari ini saya akan memandu teman-teman mengenai kehidupan di Jepang dengan tema adalah pelajar di Jepang itu seperti apa kehidupannya. Nah, terutama di sini adalah kampus saya, Tokyo University of Foreign Studies. Nah, di kampus ini dibangun pada tahun 1949, di mana kampus ini adalah kampus yang paling bagus untuk belajar bahasa, untuk pelajaran kayak global studies dan sebagainya. Itu salah satunya kampus di Jepang yang paling bagus. Setelah menyelesaikan S2-nya di Tokyo University, Ren kemudian melanjutkan ke jenjang S3. Tapi pendidikan S3-nya tak dilanjutkan, lalu Ren memilih pulang ke Indonesia dan mulai bekerja sebagai manajer HR di PT Jaya Obayashi, yaitu perusahaan kontraktor asal Jepang yang memiliki cabang di Jakarta. Sejak itulah Rinaldi alias Ren ini mulai tinggal di Jakarta, hingga kemudian ia menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pramugari. Di sela-sela kesibukannya bekerja, biasanya ia bersama sang istri akan pulang ke Sleman mengunjungi orang tua setiap 2 bulan sekali. Rabu siang 9 September 2020 adalah hari terakhir kali Ren komunikasi dengan keluarga di Sleman via telepon. Setelah berbincang dengan sang ibu, siang itu Ren pamit akan menutup panggilan karena katanya ia harus menghadiri sebuah rapat. Beberapa jam setelahnya, tepatnya pada malam harinya, keluarga sudah tak bisa menghubungi Ren lagi. Dan pada 12 September 2020, keluarga memperoleh informasi dari kerabat di Jakarta jika Ren tak pernah lagi pulang ke unit apartemennya sejak keluar pada Rabu sore 9 September 2020 dan terakhir terlihat di kantornya yang ada di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Karenanya hari itu juga Sabtu 12 September 2020, keluarga melaporkan hilangnya Rinaldi Harlewismanu alias Ren ke Polda Metro Jaya setelah merasa ada yang janggal dengan hilangnya pria itu. Berdasar laporan tersebut diketahui sosok Rinaldi Harlewismanu memiliki ciri-ciri berkulit putih, hidung mancung, dengan rambut hitam bergelombang, tinggi sekitar 170 cm, dengan postur tubuh sedang. Nah, setelah menerima laporan orang hilang tersebut, Polda Metro Jaya membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan. Hingga kemudian didapatlah informasi, yakni identitas seseorang, karena dari hasil penyelidikan, diduga Rinaldi alias Ren terakhir kali tampak bertemu dengan salah satu terduga pelaku tersebut sebelum dinyatakan menghilang. Tanggal 16 September 2020 sore, tim dari Polda Metro Jaya mendatangi apartemen Kalibata City yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan karena si terduga pelaku diketahui sempat mendatangi lokasi apartemen tersebut sebelumnya.
Dari pihak pengelola apartemen, polisi menyampaikan terkait adanya laporan orang hilang, sementara pihak apartemen melakukan pengecekan siapa penyewa kamar apartemen yang dicurigai. Polisi kemudian menuju Depok untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku ini. Sekitar pukul 16.30 hari itu, dua terduga pelaku yang merupakan seorang wanita bernama Laili Atik Supriyati berusia 27 tahun dan Jumadil Al-Fajri berusia 26 tahun berhasil ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Permata Cimanggis, RT 2 RW 20, Kelurahan Cimpaun, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dari pengakuan kedua pelaku inilah diketahui jika Rinaldi Harley Wismanu telah mereka habisi. Bahkan telah membuat jasadnya menjadi beberapa bagian dan disimpannya di lantai 16 salah satu kamar apartemen Kalibata City, tepatnya di Tower Ebony. Malam itu juga polisi kembali mendatangi apartemen Kalibata City sekitar pukul 19.00. Ketika itulah Rinaldi Harley Wismanu ditemukan setelah dikabarkan menghilang sejak 9 September. Rinaldi alias Ren ditemukan dalam keadaan sangat miris dan memprihatinkan. Jasadnya terbagi menjadi 11 bagian yang dibungkus dalam beberapa kantong plastik hitam, dimasukkan dalam 2 koper dan 1 tas ransel. Untuk selanjutnya malam itu juga sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Kedua tersangka atas nama Laili Atik Supriyatin dan Jumadil Al-Fajri ternyata adalah sepasang kekasih yang sudah cukup lama kumpul kebo dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Jumadil Al-Fajri atau kita sebut saja Fajri sebenarnya sudah memiliki istri dan 2 orang anak, sedangkan Laili belum pernah menikah. Laili Atik Supriyatin yang berasal dari Jawa Tengah ternyata lulusan S1 UI yang dikenal cerdas dan kritis dalam berpikir. Ia bahkan pernah mengikuti Olimpiade Kimia tingkat provinsi saat masih kuliah dulu. Hanya saja Laili kemudian berkenalan dengan Fajri yang merupakan suami orang ini. Ketika baru berkenalan dengan Laili, Fajri masih bekerja sebagai sopir taksi online, sedangkan Laili ketika itu bekerja di sebuah perusahaan swasta yang ada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang cukup ternama. Tapi saat Laili dilabrak oleh istri sah Fajri karena ketahuan tinggal bareng di tempat kos Laili dan kemudian menjadi viral, ia lalu memilih resign atau berhenti bekerja karena malu, bahkan sempat pulang kampung ke Jawa Tengah. Tapi guys, biarpun sudah dilabrak ternyata baik Laili maupun Fajri tak kapok. Yang ada Fajri malah memarahi istri sahnya. Diam-diam setelahnya Fajri masih menjalin hubungan dengan Laili. Bahkan ia sengaja mengubah nama Laili menjadi Agus di daftar kontak HP-nya agar tak dicurigai si istri. Laili pun semakin hari semakin berani seolah menantang istri sah Fajri. Pasangan kekasih itu malah semakin lengket. Fajri juga memilih meninggalkan anak dan istri sahnya demi tinggal bersama Laili, tapi dengan berpindah-pindah tempat kos karena mereka tidak pernah menikah. Lambat laun ekonomi pasangan kekasih ini pun semakin sulit seiring dengan pandemi yang terjadi ketika itu. Fajri hanya kerja serabutan, kadang-kadang jadi tukang ojek motor. Saat itulah Laili yang sedang pusing dengan kesulitan hidupnya, lalu bermain aplikasi Tinder. Di sanalah ia mulai berkenalan dengan beberapa pria. Salah satunya adalah Rinaldi Harley Wismanu alias Ren, si korban pembunuhan. Laili memilih Ren secara acak karena ia tertarik dengan latar belakang Ren yang tampaknya tajir melintir dan ganteng. Dari perkenalan tersebut, mereka lantas saling bertukar nomor WA dan komunikasi mereka berlanjut secara intens di WA. Setelah kenal hampir 1 tahun, Laili lantas mengajak Ren ketemuan untuk pertama kalinya pada 7 September 2020 di apartemen Pasar Baru Mansion. Ketika itu Laili berencana ingin meminjam uang pada Ren sebesar 2 juta rupiah yang langsung disanggupi oleh Ren. Laili dan Ren lantas menyewa kamar apartemen sampai tanggal 12 September 2020. Setelahnya mereka pulang masing-masing, tidak langsung menginap di sana, melainkan berencana akan kembali bertemu pada 9 September nanti. Tanpa setahu Rinaldi alias Ren si korban, ternyata kamar apartemen yang disewa tersebut memang sudah disiapkan oleh para pelaku untuk melancarkan rencana mereka. Tiba di tanggal 9 Septembernya, di sore hari sesuai rencana Laili dan Ren kembali bertemu di apartemen itu. Lalu mereka langsung masuk kamar, di mana ternyata sebelum mereka tiba, Fajri sudah lebih dulu masuk apartemen itu, sembunyi di salah satu kamar mandi. Setelah ngobrol basa-basi sebentar, Laili dan Ren langsung melakukan hubungan badan. Ketika itulah Fajri keluar dari kamar mandi dengan memegang batu bata, langsung dihantamkannya ke kepala Ren sebanyak 3 kali. Lalu sambil menindih tubuh korban, Fajri menikamkan gunting ke arah dada korban. Setelahnya sambil membekap mulut korban, Fajri memeras korban dengan alasan karena telah berhubungan dengan istrinya, yakni Laili diakui Fajri sebagai istrinya pada korban.
Ran awalnya tidak mau menuruti permintaan pelaku, karena itu Fajri kembali memukul bagian pelipis kiri korban dan sekali lagi mengarahkan guntingnya ke kepala korban, ditusuknya 1 kali. Ran sempat berusaha kabur, tapi sebelum mencapai pintu, Fajri langsung menghujamkan sebilah pisau ke arah punggung korban sebanyak 7 kali, yang membuat manajer HRD PT Jaya Obayasi itu seketika sekarat. Lalu Laili yang beraksi. Wanita itu meminta PIN HP korban sambil membekapnya. Setelah diberitahu PIN ponselnya, korban akhirnya meregang nyawa karena lukanya yang cukup parah. Wajah korban yang berlumur darah ditutup dengan baju oleh para pelaku. Sejoli yang kecil itu lantas memindahkan tubuh korban ke kamar mandi. Pasangan itu pun mulai bingung bagaimana caranya membawa keluar jasad korban dengan aman tanpa ketahuan orang lain. Hingga lalu terpikir oleh mereka untuk memisahkannya menjadi beberapa bagian. Karena itu mereka lalu nonton video cara mutilasi dari channel YouTube. Setelah memutuskan akan membagi jasad korban menjadi beberapa bagian, sejoli ini kemudian menguras isi ATM korban di salah satu minimarket yang ada di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Berbekal uang itu, pelaku membeli 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya dengan motor itu, mereka pergi ke pasar minggu untuk membeli golok atau pisau daging. Lanjut membeli 11 emas logam mulia di toko emas di Jantung, Jakarta Timur, yang rencananya emas itu nantinya akan dijual kembali. Usai dari toko emas, mereka mampir ke toko bangunan Mitra 10 Jakarta Pusat, membeli gergaji besi, piloks, dan cat tembok warna putih. Akan mereka gunakan untuk mengecat tembok apartemen yang terkena cipratan darah. Sejoli itu lanjut menuju Pasar Senen untuk membeli 2 koper, 1 warna pink, 1 warna hitam. Dan terakhir pelaku membeli bed cover, bantal dan guling putih untuk mengganti bed cover, bantal dan guling di apartemen yang terkena cipratan darah korban. Nah dari sana, kedua pelaku ini menuju ke Tapos Depok untuk mencari kontrakan, lantas membeli sekop, cangkul, dan semen untuk mengubur korban. Selama 3 hari usai dihabisi, yakni dari tanggal 9, 10, 11 September, jasad korban dibiarkan begitu saja di kamar mandi apartemen Pasar Baru Mansion. Barulah pada dini hari 12 September 2020 si pelaku Fajri mulai memisahkan bagian kaki dan tangan korban, lalu dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik hitam dan memasukkannya ke dalam 2 koper yang sudah mereka siapkan. Pelaku juga menaburkan bubuk kopi dan menyemprotkan parfum ke dalam koper itu untuk menyamarkan bau. Sedangkan untuk bagian tubuh lainnya, mereka masukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel. Lantas mereka masukkan ke dalam freezer yang ada di apartemen Pasar Baru Mansion tempat eksekusi. Barulah setelahnya di hari itu juga tanggal 12 September kedua pelaku menaiki taksi online menuju ke apartemen Kalibata City, tepatnya di lantai 16 Tower Ebony, menyimpan koper tersebut di sana, lalu kembali ke apartemen Pasar Baru Mansion. Keesokan harinya, Minggu 13 September 2020, Fajri kembali membagi jasad korban menjadi beberapa bagian dengan gergaji besi, sementara Laili dengan santainya tidur. Hari itu mereka juga mengecat tembok apartemen yang terkena cipratan darah korban, mengganti spray, juga bantal dan guling untuk menutupi perbuatan mereka. Dan di hari Senin besoknya 14 September, sejoli itu membawa ransel berisi beberapa bagian tubuh korban ke apartemen Kalibata City, disimpan bersama kedua koper sebelumnya. Mereka ini berniat hanya sementara menaruhnya di sana, sebelum nantinya akan menguburkan di rumah kontrakan baru mereka. Kedua pelaku mulai menempati rumah yang mereka kontrak di klaster Jamrut, Perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok, dan mengaku sebagai pasangan suami istri kepada ketua lingkungan setempat. Di belakang rumah kontrakan tersebut, pelaku membuat lubang galian yang akan digunakan untuk mengubur korban. Tapi sebelum rencana itu terlaksana, keesokan harinya Rabu 16 September 2020 sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pasangan sejoli itu pun ditangkap polisi. Ternyata setelah menghabisi korban, Laili sengaja merubah rambutnya dengan memotong dan mengecatnya menjadi warna pirang agar tak mudah dikenali terutama orang-orang dekat korban. 18 September 2020, reka ulang pembunuhan terhadap Rinaldi Harley Wismanu dilakukan. Dari sanalah terungkap kekejian kedua pelaku saat menghabisi korban ini. Semua telah mereka rencanakan sedemikian rupa dengan motif ingin menguasai harta korban karena mereka tahu jika korban merupakan orang berada. Sejoli ini mengaku kepepet butuh uang untuk membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari. Karenanya mereka berencana awalnya hanya ingin memeras korban saja dengan cara membuat skenario meminta pertanggungjawaban korban yang telah melakukan hubungan badan dengan Laili yang diakui Fajri sebagai istrinya. Tapi karena korban sempat melawan, maka terjadilah pembunuhan mengerikan tersebut.
Dari penangkapan kedua pelaku, disita pula beberapa barang bukti berupa 11 emas antam seberat 11,5 gram dari berbagai jenis, 2 unit laptop, jam tangan, perhiasan emas, dan ada beberapa kartu visa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, dan lain-lain. Sejoli itu dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 365 KUHP, tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal penjara selama 20 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 29 Juni 2021 akhirnya memvonis mati sejoli itu, yakni Jumadil Al-Fajri alias Fajri dan Laili Atik Supriyatin alias Laili. Sekian kisah ini ya, mari kita ambil hikmahnya serta pembelajarannya dari kasus ini. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.